Mulainya, kami ingin menyapa hadirin yang ada di sini. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Allahu Akbar. Terima kasih. Pergi ke pasar membeli tomat. Yang beli haruslah hormat. Jika kita umat Nabi Muhammad, Jawablah salam kami dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta ridhonya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang berbahagia ini guna menghadiri lomba musabaqah syaril Quran pada hari ini. Beriringan dengan itu, selawat serta salam tidak lupa-lupanya kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang pemuda padang pasir yang bertindakan Habibullah, yang telah bersusah payah menegakkan kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah di permukaan bumi ini. Pahit getirnya beliau tempuh untuk kita umatnya di belakang hari. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat dan dewan juri yang arif dan bijaksana. Adapun judul syahril Quran kami pada hari ini adalah Peranan Pemuda dalam Pembangunan. Saudara-saudari, pemuda harapan bangsa, pemudi sunting negara. Dewasa ini adalah era globalisasi informasi. Betul tidak? Terima kasih. Hal ini membuat para pemuda-pemudi atau generasi muda mudah terombang-ambing oleh arus globalisasi pemikiran dan pemahaman, karena kemajuan akan teknologi dan informasi ini tidak dibarengi dengan kemajuan akan pemahaman dan pengalaman agama yang baik, sehingga nilai-nilai negatif dari arus globalisasi ini sangat mudah menjerumuskan generasi muda ke dalam lembah kehinaan dan kenistaan. Antara lain, yang pertama, lembah seks bebas dan pergaulan bebas sejenis seperti lesbian dan homoseks. Yang kedua, lembah kekerasan dan obat-obat terlarang. Yang ketiga, lembah narkoba dan pelanggaran moral. Oleh karena itu, wahai saudara-saudariku, pemuda harapan bangsa, pemudi sunting negara, kita para generasi muda adalah unsur terpenting dalam sebuah negara. Untuk melihat maju atau mundurnya sebuah negara dapat kita lihat melalui tingkat keilmuan dan keimanan generasi muda tersebut. Oleh karena itu, marilah kita berpartisipasi dalam pembangunan bangsa ini. Pembangunan di sini bukanlah saja membangun gedung-gedung yang tinggi. Tidak. Apa? Membangun jalan-jalan yang besar? Tidak. Sekolah? Tidak. Masjid? Tidak. Sama sekali tidak. Yang terpenting adalah yang pertama, membangun diri dengan
pemahaman dan pengalaman agama. Dari pengalaman agama seperti sholat. Hari ini betapa banyak para pemuda-pemudi mengaku Islam, tapi dia tidak kenal dengan sholat. Sementara itu kita tahu bahwa sholat dapat mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu daripada Alkitab dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari yang keji dan yang mungkar. Dan sesungguhnya ingat akan Allah itu adalah lebih besar. Dan Allah mengetahui apapun yang kamu perbuat. Quran surah Al-Ankabut ayat 45. Ini kan SMK. Dari ayat tadi dapat kita ambil pelajaran bahwa seseorang yang mengerjakan sholat 5 waktu dengan baik, dirinya dapat terjaga dari hal-hal yang tidak baik yang dapat menjerumuskan dirinya ke dalam kemaksiatan dan kejahatan. Sedikit lagu dari kami. Habis itu mantap. 1, 2, 3. Jangan bilang kau pemuda kuat, jangan mentang-mentang badan sehat. Bila sering kau tinggalkan sholat, innalillah, innalillah. Yang kedua, membangun diri dengan akhlak yang mulia. Sebagaimana telah diuraikan tadi, betapa dahsyatnya dampak kemajuan teknologi informasi ini bagi akhlak generasi muda. Oleh karena itu, marilah kita kembali kepada apa yang telah dicontohkan Rasulullah, karena beliau adalah teladan bagi kita. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wala dzikrullah katsira. Shadaqallah
suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat. Dan dia banyak menyebut Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Dari ayat tersebut jelas bahwa kita sebagai generasi muda Islam menjadikan Rasulullah sebagai figur dalam segala hal. Janganlah kita melihat apa yang kita lihat sekarang, baik itu gaya berpakaian mereka yang mereka sebut dengan gaya modern, ataupun cara bergaul mereka yang tidak jauh bedanya dengan cara bergaulnya binatang. Na'udzubillahi min dzalik. Yang ketiga, membekali diri dengan berbagai keterampilan. Hadirin yang berbahagia, betapa banyak hari ini kita saksikan para pemuda-pemudi yang telah menyelesaikan pendidikannya, namun ia menjadi pengangguran dan menjadi beban dalam masyarakat. Mereka terkendala dalam memperoleh lapangan pekerjaan karena minimnya keterampilan yang mereka miliki. Oleh karena itu, marilah kita bekali diri kita dengan berbagai keterampilan dan pengalaman. Sesungguhnya pekerjaan yang rendahan sekalipun bila dikerjakan dengan profesional akan menghasilkan karya yang berkualitas tinggi. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat yang saya hormati, dari uraian tadi dapat kita simpulkan bahwa peranan pemuda dalam pembangunan yang paling utama adalah menjadi diri yang paripurna atau manusia yang seutuhnya, yaitu generasi muda yang mempunyai imtak, iman dan takwa, dan menguasai iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian, kita sebagai generasi muda dapat mengarungi kehidupan di era globalisasi ini dengan baik dan tidak hanyut karenanya. Untuk itu, kami menghimbau kepada para pemuda-pemudi, marilah kita jadikan diri kita bagaikan ikan di lautan. Walaupun setiap hari berenang di air yang asin, namun dia tetap manis dan tidak asin sedikit pun. Demikianlah yang dapat kami sampaikan dan kami sudahi dengan sebuah pantun. Suasana damai menjadi dambaan agar tentram dalam kehidupan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal